Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, berakhirnya masa liburan panjang, Tahun Baru Islam, dan cuti bersama membuat para pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta mulai berdatangan di Terminal 2 domestik pada Minggu malam, dan pengelola bandara mengatakan saat libur panjang terjadi kenaikan jumlah penumpang mencapai 20% dibandingkan dengan hari biasa. Inilah suasana terminal kedatangan 2 domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Terlihat para penumpang mulai kembali usai menikmati libur panjang Tahun Baru Islam dan cuti bersama di kampung halaman. Pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta mulai berdatangan di Terminal 2 domestik untuk bermulai aktivitas kembali di awal pekan. Ita, salah satu calon penumpang yang hendak kembali untuk bekerja usai pulang dari kampung halaman Riau, mengatakan meski penerapan protokol kesehatan telah dilakukan seperti dibagikan face shield oleh maskapai, dirinya tetap merasa khawatir terpapar virus COVID-19. Karena kebetulan ini puncak arus balik ya Mas ya. Iya, besoknya juga udah mau kerja ya. Artinya besok sudah mulai beraktivitas ya? Ya, protokol kesehatan tetap dijalankan. Pembagian face shield pun juga beberapa maskapai yang saya tidak lalui juga membagikan. Dan juga tisu basah. Ya. Begitu juga Embun, yang baru saja kembali dari kampung halaman usai berlibur. Karena kemarin lebaran nggak bisa pulang. Libur panjang. Untuk esok hari apakah sudah mulai beraktivitas normal atau gimana? Belum. Masih libur atau gimana? Ya? Masih WFH. Oh, masih WFH. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, tercatat sebanyak 530 penerbangan pada hari Minggu. Angka ini naik sebanyak 20% jika dibandingkan hari biasa. Sedangkan untuk pergerakan penumpang mencapai 45.000 penumpang hingga Minggu malam. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini mengenai menanti momen kebangkitan transportasi udara sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Denon Prawiratmadja. Beliau adalah Ketua Umum INAKA atau Indonesia National Air Carriers Association. Selamat pagi Pak Denon. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Denon sudah bergabung di Market Review. Sehat selalu ya Pak Denon. Alhamdulillah. Baik. Ya, Pak Denon bicara mengenai pembukaan ataupun reaktivasi kegiatan pariwisata untuk wisatawan lokal dan juga domestik. Sejauh mana ini sebetulnya menjadi sebuah momen kebangkitan dari transportasi udara, Pak Denon? Terima kasih. Saya pikir apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui aturan-aturan tentang protokol kesehatan yang diterapkan di seluruh stakeholders penerbangan mulai dari bandara sampai dengan pesawat sudah dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan yang penting masyarakat bisa percaya kembali melakukan kegiatan atau aktivitasnya menggunakan transportasi udara. Jadi saya pikir ini secara bertahap dalam waktu yang tidak terlalu panjang kegiatan penerbangan ini bisa kembali pulih, tergantung nanti bagaimana prosesnya sampai kita kembali di tahun-tahun sebelumnya dari sisi pergerakan pesawat. Baik, Pak Denon, ada sebuah momentum juga yang nampaknya ini mendongkrak jumlah penumpang ataupun masyarakat ataupun wisatawan lah ya, yang menggunakan transportasi udara pada saat libur panjang kemarin. Dari temuan asosiasi, growth-nya seperti apa Pak Denon? Jadi di tahun ini ya 2020 itu kita titik terendah dari kegiatan penerbangan itu di bulan Mei, di bulan April dan Mei, di mana ketentuan pada saat itu diberlakukan untuk membantu penghentian penyebaran COVID. Jadi melalui aturan pemerintah pada saat itu di bulan April dan Mei mencapai di titik terendah dari kegiatan sebelumnya sampai menyentuh dasar di 5% dari kegiatan penerbangan. Kemudian setelah itu pemerintah bersama dengan seluruh ekosistem di dalam industri penerbangan mencoba membuat satu aturan yang bisa mengembalikan kegiatan produktivitas ini melalui satu aturan-aturan yang kita kenali dengan istilah new protokol atau protokol kesehatan baru di dalam bandara maupun di dalam pesawat. Alhamdulillah di bulan Juni-Juli
sampai di bulan Agustus kemarin pergerakan pesawat maupun penumpang sudah secara bertahap dan berangsur-angsur kembali sampai terakhir di bulan Agustus itu di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 500 pergerakan. Dan ini menunjukkan bahwa dari load factor-nya hampir kurang lebih sekitar mencapai 40% jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, saya pikir ini satu titik atau momentum yang kita pikir akan membuat satu pemahaman masyarakat tentang bagaimana mereka tetap melakukan atau kegiatan produktif mereka, tapi memiliki self-awareness terhadap penyebaran COVID ini di dalam ekosistem bandara, ekosistem penerbangan. Baik, salah satu win-win solution lah ya untuk industri penerbangan ataupun pariwisata, bagaimana sebetulnya seluruh stakeholders komitmen untuk dapat menerapkan protokol kesehatan. Bicara mengenai satu ikon wisata di Indonesia ataupun ya ini menjadi sebuah dalam tanda kutip identitas pariwisata Indonesia di mata dunia adalah Bali. Ketika kemudian reaktivasi pariwisata di sana sudah kemudian dibuka untuk wisatawan lokal dan juga domestik, mungkin ada juga pertumbuhan growth penumpang yang dari dan menuju ke Bali. Lalu bagaimana dengan objek-objek wisata ataupun mungkin daerah-daerah lainnya, Pak Denon? Secara jumlah penerbangan, apakah kemudian juga mengalami peningkatan? Saya melihat jenis kegiatan orang melakukan penerbangan ini kan ada yang melakukan kegiatan bisnis atau ekonomi atau pekerjaan. Kemudian ada yang melakukan kegiatan penerbangan ini sebagai kegiatan pariwisata. Yang pariwisata ini saya pikir belum seperti apa yang kita harapkan, karena Bali sendiri saya lihat dari sisi pergerakan maupun load factor-nya belum kembali secara penuh ya. Saya pikir ini termasuk juga nanti jadi program kita di dalam asosiasi, yaitu bersama dengan pemerintah daerah melakukan safe travel campaign. Justru daerah-daerah yang cukup pergerakannya sudah memperlihatkan pergerakan pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu Ujung Pandang, Medan, dan Surabaya. Bali ini sekarang masih sekitar pergerakannya 30%. Ini saya pikir perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa dengan protokol baru ini, baik itu di bandara maupun di pesawat, kelihatannya sudah cukup aman, sehingga penumpang tidak perlu mempunyai rasa khawatir yang berlebihan. Di daerah-daerah wisata lain, nanti kita lihat setelah Bali mungkin sudah kemudian aktif dari sisi kegiatan penumpang yang menuju Bali. Kemarin saya dengar ada wacana bahwa bersama dengan pemerintah ingin melakukan kampanye agar memberikan satu gambaran kepada masyarakat bahwa melakukan kegiatan pariwisata di Bali sekarang sudah cukup aman, dan ini mudah-mudahan membantu daerah-daerah wisata lain untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat. Baik. Sistem koordinasi seperti apa ataupun apa saja yang dikoordinasikan lah ya, sehingga membuat pertumbuhan di beberapa tempat seperti yang Anda tadi sampaikan di Ujung Pandang, kemudian juga di Surabaya, growth-nya cukup baik, Pak Denon, sehingga ini kemudian dapat di copy paste lah secara pola kerjasama ataupun pola koordinasi lah dengan pemerintah daerah di daerah lain agar pertumbuhan pariwisatanya juga dapat tumbuh dan ini berkontribusi terhadap jumlah penerbangan ke daerah-daerah tersebut. Saya melihat ada dua hal utama yang perlu kita sama-sama pahami di sini. Ya, yang pertama adalah bagaimana pemerintah melakukan satu program atau sistem dalam menangani atau mengendalikan penularan COVID. Ini juga perlu kita sama-sama pahami bahwa aturan-aturan pemerintah ini juga menjadi satu impact yang cukup signifikan di dalam pertumbuhan kegiatan turisme ini. Yang kedua adalah bagaimana kita memberi kepercayaan masyarakat, mempromosikan ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan semua kegiatan traveling di dalam ekosistem penerbangan ini. Saya akan kasih gambaran pertama tentang aturan pemerintah yang sekarang ini mungkin kita sama-sama tahu dipimpin oleh pimpinan Satgas, yaitu Pak Erick Thohir. Di samping semua protokol di dalam yang terlibat di dalam industri pariwisata ini, baik dari bandara, kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Diki bahwa bagaimana masyarakat mengetahui protokol di dalam bandara ini sudah menerapkan physical distancing, kemudian ada aturan-aturan yang sekarang mungkin secara umum kita perlu memastikan bahwa setiap penumpang yang ingin bepergian harus sehat, harus negatif COVID. Kemudian di dalam pesawat juga kita harus membantu mensosialisasikan bahwa
semua pesawat yang ada di Indonesia ini sudah menggunakan sistem HEPA, sehingga tidak perlu mempunyai rasa khawatir yang berlebihan karena di dalam pesawat mempunyai sistem sirkulasi yang bahkan lebih baik dari sistem sirkulasi di rumah sakit seperti yang disampaikan oleh Dr. Dini pada saat kita melakukan travel campaign ke Jogja kemarin. Ya, kemudian di perhotelan yang mungkin akan menjadi sarana penginapan bagi calon penumpang yang ingin melakukan kegiatan wisata juga sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, ini yang dilakukan pemerintah saat ini dalam mendorong kegiatan pariwisata dan ekonomi lainnya. Saya berharap melalui program-program asosiasi baik INAKA bersama dengan PHRI ini bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang protokol baru dalam meningkatkan self-awareness kepada masyarakat sehingga mereka mempunyai satu konsep wisata baru yaitu dengan protokol kesehatan sehingga mereka dengan nyaman dan aman melakukan kegiatan wisata. Baik, ya satu pengalaman yang saya alami sendiri begitu kita melakukan penerbangan, bagaimana sebetulnya dari maskapai sendiri melakukan langkah proaktif untuk mensosialisasikan langkah-langkah apa yang mereka sudah lakukan untuk kemudian membuat penumpang merasa nyaman ketika melakukan penerbangan ke salah satu tujuan wisata. Misalnya adalah dengan memberitahu bahwa sebetulnya secara berkala interior pesawat dibersihkan, kemudian juga ada sistem sirkulasi udara yang membuat udara yang kemudian dihirup oleh para penumpang yang ada di pesawat adalah kualitas ataupun udara dengan kualitas yang sangat-sangat baik. Baik, Pak Denon, bicara mengenai policy ataupun mungkin kebijakan-kebijakan yang nampaknya ini menjadi support yang sangat-sangat kuat lah untuk reboundnya industri transportasi udara. Mana policy-policy yang sangat-sangat efektif dan mana policy yang menurut Anda ataupun menurut temuan asosiasi ini nampaknya perlu diperbaiki agar daya dorongnya ini akan lebih maksimal, Pak Denon? Saya pikir melalui SE Dirjen nomor 13 terakhir yang dirilis oleh Dirjen Perhubungan Udara sudah sangat tepat. Melakukan physical distancing, cashless experience mulai dari bandara sampai di pesawat sudah sangat tepat. Sekarang ini kita menghadapi bahwa Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan, ada pemerintah-pemerintah daerah yang memang kami sarankan juga sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Karena apa? Karena yang seperti tadi saya bilang bahwa kebijakan pemerintah merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan kegiatan ekonomi maupun pariwisata di wilayah Indonesia. Beberapa waktu lalu kita dapati bahwa ada salah satu pemerintah daerah yang melakukan tes terhadap penumpang. Menurut saya ini sangat positif karena ini merupakan salah satu langkah atau sikap bagaimana kita secara lebih teliti memberikan satu proses screening kesehatan. Namun yang kita harapkan adalah apabila ada kegiatan-kegiatan proses screening baik itu pre maupun post flight, saya berharap informasi ini juga bisa disampaikan kepada KKP yang dalam hal ini berwenang dalam mengecek negatif atau positifnya penumpang gitu. Jadi mungkin ini kebijakan ini juga perlu disampaikan kepada petugas KKP dalam hal ini ada di bawah Kementerian Kesehatan bahwa swab test atau tes COVID post flight setelah penerbangan mungkin ada salah satu penumpang yang teridentifikasi positif. Ini harus disampaikan kepada petugas KKP yang sebelum penumpang ini melakukan kegiatan penerbangan. Sehingga proses screening sebelum penerbangan yang dilakukan oleh KKP ini mungkin bisa ditingkatkan ketelitiannya. Baik. Memang ada satu pemikiran bahwa pemerintah mungkin dipilih dari sisi akurasinya apakah sudah tepat. Tapi menurut saya itu tidak berarti bahwa proses screening kesehatan ini harus dihilangkan. Jadi proses screening kesehatan ini bisa bentuknya adalah health alert card, kemudian memeriksa simptom dari calon penumpang, apakah suhu badan, apakah batuk-batuk. Ini perlu kita lebih teliti lagi. Baik. Kalau boleh saya kasih contoh, misalnya contohnya lebih detail Pak Denon, silakan dilanjutkan tapi usai jeda berikut ini karena kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.